Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Matkul Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Halo sobat semua, kali ini saya Ananda Subutro akan mengajak sobat-sobat semua untuk lebih mengenal lab apa saja sih yang dimiliki oleh Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM memiliki 10 laboratorium. Untuk ke-8 laboratorium ada di lantai 3, yaitu lab mikologi, lab virologi, lab bakteriologi, lab klinik, lab pengendalian hayati, lab vertebrata, dan lab integrated. Nah, untuk yang di lantai 2 ada 2 laboratorium, yaitu lab nematologi dan lab toksikologi. Nah, pengen tahu lebih lanjut kan? Yuk ikuti saya. Nah, kali ini saya akan mengenalkan lab yang paling barat, yaitu lab virologi. Nah, di sini adalah lab virologi. Lab ini berguna untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai virus, khususnya di dunia pertanian. Di lab virologi ini, fasilitasnya lengkap banget. Bahkan, teman-teman bisa melakukan uji deteksi molekuler, karena di dalam lab ini sudah ada tersedia alat seperti alat sentrifuge, alat PCR, dan alat elektroforesis. Nah, selanjutnya kita akan ke lab yang ada di depan lab virologi, yaitu lab mikologi. Di sini adalah lab mikologi, di mana lab ini berguna untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan percobaan mengenai jamur, khususnya di bidang pertanian. Di lab mikologi ini, tersedia berbagai macam alat seperti alat untuk isolasi jamur, mengembangbiakan jamur, bahkan juga alat untuk mengidentifikasi jamur seperti mikroskop. Setelah dari lab mikologi, kita akan ke lab yang biasanya digunakan untuk melakukan penelitian dan percobaan mengenai bakteri. Yap, bener, kita bakal ke lab bakteriologi. Nah, ini labnya. Yuk masuk. Nah, sobat-sobat di sini bisa melakukan identifikasi bakteri, isolasi bakteri, mengembangkan bakteri, dan juga inokulasi bakteri ke tanaman. Yuk selanjutnya kita ke lab klinik. Di lab klinik ini, sobat dapat melakukan diagnosis penyakit, kemudian juga dapat melakukan isolasi bakteri ataupun jamur di sini. Bahkan, sobat juga dapat melakukan deteksi uji secara molekuler, karena di lab ini ada alat PCR. Oke, selanjutnya kita ke lab vertebrata atau lab serangga. Di lab vertebrata ini, teman-teman bisa belajar morfologi dari serangga, identifikasi serangga, dan perbanyakan serangga atau riring. Oh iya, di lab vertebrata ini juga ada museum serangga yang menyimpan hingga 878 spesies yang bisa diakses offline maupun online. Untuk online-nya dapat diakses di museumserangga.hpt.ugm.ac.id. Di samping lab vertebrata, ada lab vertebrata. Di lab vertebrata ini, sobat dapat mempelajari hama yang memiliki tulang belakang, seperti musang, tikus, tupai, dan beberapa jenis burung. Di antara lab vertebrata dan lab avertebrata terdapat mini lab, yaitu lab entomol. Lab ini berguna untuk mendeteksi spesies serangga secara molekuler, sehingga didapatkan hasil yang pasti dan valid. Di depan lab vertebrata ada lab pH atau pengendalian hayati. Pengen tahu kan? Yuk masuk. Lab pH atau pengendalian hayati. Lab ini berguna untuk mengkaji dan meneliti agensi-agensi hayati apa saja yang berguna dan bermanfaat untuk bidang pertanian. Di sini, sobat dapat mempelajari jamur yang bermanfaat untuk bidang pertanian, seperti Bevuriana bassiana dan Trichoderma. Atau juga dapat belajar mengenai bakteri yang bermanfaat, seperti Bacillus. Selain itu, di lab ini juga mempelajari predator dan parasitoid hama tanaman. Nah, sekarang ini saya berada pada lab yang paling utara, yaitu lab integrated. Untuk lab ini biasanya digunakan untuk presentasi, diskusi, dan praktikum. Oh iya, lab ini juga terhubung dengan DigiLib atau Digital Library. Ingin tahu kan? Yuk ikuti saya. Digital Library merupakan tempat diskusi dan co-working space
serta sebagai tempat untuk mencari literatur bagi mahasiswa Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM. Sekarang kita berada di lantai 2. Pada lantai 2 bagian paling timur adalah lab nematoda. Lab nematoda berguna untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan percobaan mengenai nematoda khususnya di bidang pertanian. Di dalam lab ini terdapat alat ekstraksi nematoda. Selain itu juga ada mikroskop untuk mengamati nematoda. Ada juga berbagai awatan basah untuk mempelajari gejala tanaman yang terserang oleh nematoda. Di samping lab nematoda terdapat lab toksikologi. Lab toksikologi berguna untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai pestisida sintetik. Nah, di dalam lab ini, sobat semua dapat belajar riring serangga, kemudian juga dapat belajar bahan-bahan pestisida serta efektivitasnya. Nah, cukup sekian nih untuk video tour lab hari ini. Ternyata Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM memiliki banyak lab yang fasilitasnya lengkap banget. Kutunggu ya sobat-sobat semua untuk segera nge-lab di sini. Bye-bye.